Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum Bisnis ingin mempresentasikan apa itu hukum perjanjian. Ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Farhani Agustiawan Putri, Lia Siti Fatimah Zahroh, saya sendiri Denny Wahyu Eka Wijaya, dan Siti Asmaul Husna. Saya di sini akan menjelaskan pengertian perjanjian. 1. Dalam menjalankan bisnis, pada dasarnya manusia tidak bisa melakukan dengan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan orang lain. Kedua, perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis. Ketiga, perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Keempat, perjanjian dapat dikatakan adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain untuk melaksanakan suatu hal seperti tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata. Perbedaannya dengan per-UU adalah bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pembuatnya, sedang per-UU berlaku umum pada suatu pihak. Selanjutnya, ada hal-hal yang timbul dari aktivitas perjanjian. 1. Merupakan pertemuan antara penawaran dan penerimaan. Kedua, aktivitas perdata atau pribadi. Ketiga, dirancang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkontrak. Keempat, berlaku dan mengikat para pihak yang menyepakatinya. Kelima, tidak boleh dilakukan perubahan secara sepihak jika sudah disetujui. Keenam, tidak boleh disepakati melalui proses paksaan dan penipuan. Unsur-unsur perjanjian yang pertama ada essentialia, syarat sahnya perjanjian. Kedua, ada naturalia, lazimnya melekat pada perjanjian. Yang ketiga, ada accidentalia, yang harus disebut tegas. Syarat suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, antara lain: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu atau objek tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Syarat subjektif terdiri dari adanya kesepakatan dari para pihak dan adanya suatu kecakapan dari para pihak. Syarat objektif terdiri dari adanya objek yang jelas dan adanya sebab yang halal atau dapat dikatakan tidak melanggar hukum. Konsekuensi dari tidak terpenuhi syarat subjektif adalah maka perjanjian dapat dibatalkan. Konsekuensi dari tidak terpenuhi syarat objektif adalah maka perjanjian batal demi hukum. Ada 11 jenis-jenis perjanjian. 1. Perjanjian jual beli. 2. Perjanjian tukar menukar. 3. Perjanjian sewa menyewa. 4. Perjanjian perburuan atau kerja. 5. Persekutuan. 6. Hibah. 7. Perjanjian pinjam pakai. 8. Perjanjian pinjam meminjam. 9. Perjanjian perdamaian. 10. Persetujuan untung-untungan. Dan 11. Pemberian kuasa. Ada pula prestasi dan non-prestasi. Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Ada 3 model prestasi. 1. Memberikan sesuatu. 2. Berbuat sesuatu. 3. Tidak berbuat sesuatu. Sedangkan non-prestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Wan prestasi dapat berupa wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi, wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Ada 6 model ganti rugi akibat wan prestasi dari suatu kontrak. 1. Ganti rugi dalam kontrak. 2. Ganti rugi ekspektasi. 3. Pergantian biaya. 4. Restitusi. 5. Quantum meruit. Dan 6. Pelaksanaan kontrak. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas kontrak bisnis. Asas kontrak bisnis ada 7. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas pacta sunt servanda. 4. Asas itikat baik. 5. Asas kepribadian. 6. Asas obligator. Dan 7. Asas overmat. Kemudian ada akibat keadaan memaksa. Yang pertama, kreditur tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi. Yang kedua, kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian prestasi gugur.
Dan yang ketiga, tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak dapat menuntut. Azas hukum perikatan nasional. Yang pertama, asas kepercayaan. Yang kedua, asas persamaan hukum. Yang ketiga, asas keseimbangan. Yang keempat, asas kepastian hukum. Yang kelima, asas perlindungan. Yang keenam, asas kebiasaan. Yang ketujuh, asas kepatuhan. Dan yang kedelapan, asas moral. Selanjutnya, risiko dan keadaan memaksa. Yang pertama, dalam menjalankan bisnis manusia tidak terlepas dari suatu permasalahan, atau orang sering menyebutnya resiko, sehingga resiko dapat dikatakan kewajiban untuk memikul kerugian akibat dari peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Yang kedua, sedangkan yang dimaksud dengan force majeure atau overmat atau keadaan memaksa, yaitu bencana alam, kehilangan, dan keadaan di luar kemampuan. Yang ketiga, keadaan memaksa force majeure. Tiga unsur yang harus dipenuhi antara lain tidak dipenuhi prestasi. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur serta faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Hapusnya perikatan. Suatu perikatan akan hapus dan oleh karenanya akan membebaskan debitur dari kewajiban-kewajibannya dengan salah satu dari 10 cara hapusnya perikatan yang diatur dalam pasal 1382 KUHP Perdata, yakni antara lain 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penitipan. 3. Pembaruan utang. 4. Perjumpaan utang. 5. Pencampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang yang terutang. 8. Pembatalan. 9. Berlakunya syarat bubar. 10. Daluarsa. Perjanjian kredit. Dasar hukum dari suatu kredit antara lain: 1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut perjanjian kredit. 2. Adanya pihak yakni kreditur dan debitur. 3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang. 4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang. 5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit. Perjanjian kredit dalam bisnis memiliki unsur-unsur antara lain kepercayaan, waktu suatu masa, prestasi atau objek kredit, dan kehati-hatian. Dalam memberikan kredit bagi masyarakat, biasanya bank menggunakan prinsip 5C, yakni antara lain: 1. Karakter, kepribadian nasabah. 2. Kapasiti, kemampuan nasabah. 3. Kapital, kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki. 4. Kolateral, jaminan yang diberikan debitur. 5. Condition, kondisi dari luar pihak, bank maupun nasabah atau kondisi ekonomi. Kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank beserta bunganya dan tidak tepat waktu apa yang telah diperjanjikan. Dalam kredit macet ada 3 macam yang tergolong one prestasi antara lain: 1. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya. 2. Debitur hanya membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya. 3. Debitur membayar lunas kredit beserta bunganya tetapi lewat waktu yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.